Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Najihatul Aisyah, Alda Cintia Prawita, Tiara Anissa, dan Pandu Setiawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang materi dan klasifikasinya. Ketika kamu memanaskan air sampai mendidih, terjadi proses perubahan wujud dari cair menjadi uap. Dapur adalah salah satu tempat menarik untuk mengamati perubahan zat dan bagaimana cara memisahkan berbagai macam campuran. Di dapur terdapat beberapa senyawa kimia, seperti garam, gula, air cuka, minyak goreng, sayuran, buah-buahan, serta berbagai macam bumbu masakan. Beberapa senyawa kimia tersebut jika digunakan untuk memasak akan saling bercampur dan mengalami perubahan komposisi materi dan membentuk senyawa baru. Bahan-bahan tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Ada yang merupakan zat tunggal yang di dalamnya termasuk unsur dan senyawa, dan ada yang juga yang merupakan campuran. Dan tahukah kamu apa itu unsur, senyawa, dan campuran? Untuk penjelasan lebih lanjut, ayo simak video berikut ya. Nah, kita akan membahas tentang materi, partikel penyusun materi, unsur, senyawa, campuran, asam, basa, dan garam, cara pemisahan campuran, dan juga perubahan fisika dan kimia. Apakah sebelumnya kamu sudah mendengar tentang materi? Menurutmu, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, dan juga diraba. Materi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Dan yang kedua yaitu makhluk tak hidup. Contohnya meja, buku, baju, lemari, dan yang lainnya. Materi juga memiliki dua ciri. Yang pertama yaitu memiliki massa, dan yang kedua yaitu menempati ruang. Selanjutnya yaitu partikel penyusun materi. Partikel penyusun materi yang pertama yaitu atom. Atom merupakan penyusun materi yang menjadi partikel paling kecil. Massa atom berpusat di bagian tengahnya atau yang disebut juga dengan inti atom atau nukleus. Dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Nah, yang kedua yaitu molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa yang bersifat netral. Jadi, molekul adalah partikel penyusun senyawa yang terdiri atas dua buah atom atau lebih. Gabungan dari atom-atom yang sama akan membentuk molekul unsur. Berdasarkan jumlah atom yang bergabung, molekul unsur dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu molekul diatomik dan yang kedua yaitu molekul poliatomik. Yang pertama yaitu molekul diatomik. Molekul diatomik adalah molekul yang terbentuk dari dua atom yang sama. Contohnya gas hidrogen, gas nitrogen, gas oksigen, dan juga klorin. Yang kedua yaitu molekul poliatomik. Molekul poliatomik adalah molekul yang terbentuk dari tiga atom yang sama atau lebih. Contohnya ozon, belerang, dan fosfor. Gabungan dua atom atau lebih yang berbeda membentuk molekul senyawa. Beberapa contoh molekul senyawa seperti air, sukrosa, glukosa, dan juga amonia. Partikel penyusun materi yang selanjutnya yaitu ion. Ion dapat berupa atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Senyawa yang terdiri atas ion-ion disebut juga dengan senyawa ion. Suatu senyawa ion terdiri atas ion positif atau kation, misalnya katium kalium, dan juga ion negatif atau anion, misalnya klorida. Beberapa contoh senyawa ion antara lain seperti garam dapur, nitrogen hidroksida, tawas, garam, dan juga soda pembersih. Secara fisika, materi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Dan untuk lebih lanjut, yuk simak tabel berikut. Nah, dapat kita lihat di tabel, zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung kepada media yang digunakan. Sedangkan gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu.
Nah, selanjutnya yaitu jarak partikel zat padat sangat rapat. Jarak partikel antar zat cair lebih renggang, sedangkan jarak partikel antar gas sangat renggang. Yang terakhir yaitu partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas, dan partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Berdasarkan struktur dan sifatnya, materi digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini contohnya adalah unsur dan senyawa. Nah, meskipun unsur dan senyawa ini termasuk zat tunggal, tetapi dua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Kita masuk kepada unsur logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih mengkilap atau keperakan, atau abu-abu atau kuning, penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Nah, contoh dari logam yaitu emas, besi, dan seng. Selanjutnya, kita masuk kepada unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya, berwarna tidak mengkilap, tidak penghantar listrik, dan panas yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah, serta tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Nah, contohnya seperti karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, unsur-unsur di atas diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Lalu, unsur-unsur dalam bentuk sistem periodik, unsur yang disusun berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Di dalam sistem tabel periodik, vertikal itu disebut sebagai golongan dan horizontal disebut sebagai periode. Senyawa adalah zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Nah, contoh lain senyawa dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur atau natrium klorida. Nah, garam dapur ini memiliki unsur penyusun yaitu natrium dan klorin. Selanjutnya ada gula tebu atau sukrosa. Unsur penyusunnya adalah karbon dan hidrogen serta oksigen. Nah, setelah kita mempelajari tentang senyawa dan unsur, kamu juga dapat menentukan benda-benda yang ada di sekitarmu dan kamu dapat menentukan senyawa dan unsur apa saja yang menyusun benda tersebut. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih menggunakan sifat asal zatnya. Nah, ciri-ciri dari campuran yang pertama terdiri dari dua jenis zat tunggal atau lebih. Yang kedua, perbandingan komponen penyusun tidak tetap. Yang ketiga, masih mempunyai sifat asli zat. Sifat larutan merupakan rata-rata dari sifat komponennya. Yang keempat, dapat dipisahkan menjadi komponennya melalui cara-cara fisik seperti penyaringan dan penyulingan. Nah, campuran juga dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menemukan campuran homogen. Contohnya adalah segelas es teh manis. Di dalam larutannya, kamu tidak dapat lagi membedakan zat-zat penyusun pada segelas teh manis. Jadi, menurutmu apa itu campuran homogen? Nah, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen sering juga disebut dengan larutan. Larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Pelarut yang sering digunakan yaitu air. Namun, senyawa lainnya juga dapat digunakan sebagai pelarut, yaitu senyawa organik atau pelarut organik.
Contohnya adalah kloroform dan alkohol. Larutan merupakan campuran pelarut ditambah dengan zat larut. Ukuran partikel dalam campuran homogen sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Nah, adapun ciri-ciri dari campuran homogen, yang pertama terdiri atas zat larut dan pelarut. Serba sama, artinya tidak ada bidang batas antara komponen-komponen penyusunnya. Tidak dapat disaring, tidak terdapat lapisan, dan ukuran partikel larutan sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Nah, contoh larutan homogen adalah air garam, yaitu campuran air dan garam, larutan pencuci baju, yaitu campuran air ditambah deterjen, yang kemudian ada perhiasan, yaitu campuran emas dan tembaga. Pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat basa, asam, atau garam. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti tidak asing lagi dengan larutan asam. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Selain itu, asam juga ditemukan pada cuka dapur yang mengandung asam asetat, aki kendaraan yang mengandung asam sulfat, dan banyak lainnya. Nah, asam pada dasarnya adalah suatu senyawa yang memiliki tingkat keasaman di bawah 7. Nah, ciri-ciri dari asam yaitu rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi atau perkaratan. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Di antaranya adalah asam asetat, yaitu larutan cuka, asam sulfat, yaitu baterai mobil dan pupuk, serta asam nitrat, yaitu terdapat pada jeruk. Basa adalah senyawa yang memiliki tingkat keasaman di atas 7. Zat yang bersifat basa dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sabun mandi, deterjen, pasta gigi, pemutih, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari basa yang pertama, mempunyai rasa agak pahit dan tidak boleh dicoba, terasa licin di tangan, dan yang terakhir mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, aluminium hidroksida yang terdapat pada deodoran. Yang kemudian ada kalsium hidroksida yang terdapat pada mortar dan plaster. Yang kemudian ada magnesium hidroksida, yaitu obat urus-urus. Yang kemudian ada natrium hidroksida, yaitu bahan sabun. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Ini berarti bahwa sifatnya tidak asam dan juga tidak basa. Nah, pada reaksi netralisasi akan dihasilkan garam dan air. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawanya adalah natrium klorida. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Ciri-ciri garam yang pertama adalah larutan garam dapat menghasilkan listrik. Yang kedua, garam memiliki titik didih dan titik lelah yang tinggi. Ketiga, umumnya garam dapat larut dalam air. Yang keempat, garam berwujud padat atau kristal. Yang kelima, garam dapat bersifat asam, basa, atau netral, dan sifat tersebut tergantung pada zat pembentuknya. Setelah kita mempelajari tentang senyawa, unsur, dan juga campuran, kamu dapat scan barcode berikut ini untuk mengasah kemampuan kamu. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam dan basa dapat menggunakan indikator. Suatu indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila direaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Terutama tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa.
Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Selanjutnya, ada indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua warna dalam kertas lakmus, yaitu warna lakmus biru dan lakmus merah. Warna lakmus merah akan berubah menjadi biru jika larutan basah, dan larutan biru dan lakmus biru akan berubah menjadi merah jika larutan itu asam. Setelah mengetahui indikator alami dan indikator buatan, nah, kamu juga dapat mencobanya untuk mengetahui apakah larutan tersebut bersifat asam atau basa. Dengan cara, kamu bisa cek link berikut, kemudian kamu dapat mengerjakan beberapa pertanyaan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, kita masuk kepada campuran heterogen. Apa sih itu campuran heterogen? Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih, tetapi zat-zatnya tidak tercampur merata. Pada zat campuran heterogen, zat penyusunnya adalah dua atau lebih zat tunggal yang bisa dilihat secara fisik. Hal ini disebabkan karena adanya endapan yang tersisa sehingga memudahkan untuk dibedakan zat penyusunnya. Nah, campuran ini memiliki jenisnya yang disebut dengan campuran kasar, yang mana sebab hasil akhirnya itu tidak menyatu, dan tidak saling melarutkan. Nah, contohnya yaitu yang pertama ada salad buah, yang mana berupa campuran berbagai buah, minyak, terus ada air, batu, dan tanah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada campuran air. Nah, campuran pasir, air yang dengan bubuk kopi, air dengan tepung beras dan tepung terigu ataupun dengan santan. Nah, campuran heterogen itu terbagi menjadi dua, yang mana yang pertama kita akan membahas mengenai koloid. Nah, kalau apa sih koloid itu? Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer. Tersebar merata dalam medium zat lain dalam koloid. Nah, koloid ini berada di antara larutan dan suspensi, contohnya yaitu keju, mayones, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua kita masuk kepada suspensi. Apa itu suspensi? Adalah suatu campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Partikel padat dalam sistem suspensi umumnya lebih besar dari mikrometer, sehingga cukup besar untuk memungkinkan terjadinya sedimentasi. Contohnya yaitu lumpur di mana tanah. Nah, tepung dapat tersuspensi di air. Kabut yaitu sistem air yang tersuspensi di air. Terus ada cat. Nah, sekarang kita masuk kepada cara memisahkan campuran. Yang pertama ada filtrasi atau yang disebut dengan penyaringan. Adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Nah, contoh yang paling sederhana yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses filtrasi teh, yang mana ketika membuat teh saringan digunakan untuk memisahkan daun teh dan air. Nah, yang kedua yaitu ada kromatografi. Adalah metode pemisahan campuran yang berdasarkan perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perambatan dari komponen-komponen zat dalam suatu medium tertentu. Nah, contoh dari kromatografi yaitu pemisahan zat pewarna dan tinta dalam menguji bahan pewarna makanan.
yang mana menguji adanya narkoba dan bisa juga menguji adanya narkoba dalam urin, terus memisahkan alkohol dari air. Nah, yang terakhir yaitu ada sublimasi. Apa sih itu sublimasi? Sublimasi adalah metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair, yang mana terlebih dahulu sehingga kotoran yang tidak menyumblin akan tertinggal. Yang mana contohnya yaitu es yang langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak akan menghasilkan terbentuknya zat baru. Komposisi materi pada perubahan fisika juga tidak akan berubah. Contoh dari perubahan fisika yaitu menyublim, menguap, mencair, membeku, dan perubahan zat lainnya. Yang kedua yaitu ada perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru, yang mana sifat kimianya tidak mengikuti zat pada asalnya. Contoh yang dapat kita amati yaitu pada saat kayu dibakar. Sebelum dibakar, kayu mengandung serat selulosa. Kemudian, setelah terjadi pembakaran, ia akan berubah menjadi arak atau karbon. Ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu ada terbentuknya gas baru, pembentukan gas. Reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contoh reaksi kimia yang dapat membentuk gas ialah reaksi logam magnesium atau Mg dengan asam klorida HCl. Reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Magnesium ditambahkan asam klorida akan menjadi magnesium klorida dan gas hidrogen. Gas yang terbentuk dapat dilihat dalam wujud gelembung kecil. Gas tersebut adalah gas hidrogen. Contoh reaksi pembentukan gas yang lain adalah reaksi elektrolisis air atau H2O menjadi gas hidrogen atau H2 dan oksigen O2. Selanjutnya yaitu pembentukan endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut endapan. Salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan ialah reaksi antara barium klorida atau BeCl2 dengan natrium sulfat atau Na2SO4 yang menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih. Perubahan warna. Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin akan memiliki warna yang berbeda. Contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat atau Cu2SO4 dengan air H2O. Warna tembaga sulfat adalah putih. Apabila ditambahkan air, warnanya akan berubah menjadi biru. Dan yang terakhir ada perubahan suhu. Reaksi kimia disertai dengan perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah daripada suhu reaksinya. Untuk mengasah kemampuan kalian, scanlah barcode berikut ini. Adapun contoh-contoh perubahan materi yang ada di alam, yaitu perubahan kimia. Yang pertama, singkong menjadi tapai. Yang kedua, pembakaran kayu. Yang ketiga, makanan basi. Yang keempat, susu diubah menjadi keju. Dan yang kelima, perkaratan besi. Adapun perubahan fisika, yang pertama, beras diubah menjadi tepung beras, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu listrik menyala, dan air berubah menjadi es. Materi tentang perubahan fisika dan kimia merupakan pembahasan terakhir dalam video ini. Dengan demikian, berakhirlah video kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.